Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari Minggu kita, hari yang ke-151 di tahun 2026. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan penuh sukacita menyambut Anda di pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia pemeliharaannya sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Kita mau katakan, aku kuat, aku sehat karena berkat Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah bagai domba yang tak tergembala. Saya koreksi, bagai domba yang tergembala. Ya, mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Tema renungan kita pagi ini adalah bagai domba yang tergembala. Puji Tuhan. Kita akan baca konteksnya dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ketiga. Dan saya akan lanjutkan dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Puji Tuhan. Kita baca bersama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kemudian Yohanes pasal 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Puji Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab, hubungan antara Tuhan dan umatnya paling sering digambarkan seperti hubungan antara gembala dan domba-dombanya. Mengapa bukan singa, elang, atau hewan yang kuat lainnya? Bapak Ibu Saudara, secara alamnya domba adalah hewan yang sangat lemah, penakut, memiliki penglihatan yang buruk, mudah tersesat, dan sama sekali tidak punya sistem pertahanan diri seperti cakar atau taring atau tanduk. Tanpa seorang gembala, domba tidak akan bisa bertahan hidup lama di alam liar. Nah, ketika kita disebut sebagai domba yang tergembala, itu adalah sebuah pengakuan jujur bahwa kita butuh Tuhan. Namun di sisi lain, itu adalah jaminan bahwa hidup kita berada di tangan yang paling aman. Bapak Ibu Saudara, tergembala berarti kebutuhan kita tercukupi. Perhatikan di ayat yang pertama dan yang kedua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud memulai mazmurnya dengan sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Daud tidak perlu stres memikirkan besok makan apa atau di mana mencari air. Tugas domba hanyalah mengikuti langkah sang gembala. Saat kita hidup sebagai domba yang tergembala, kita belajar untuk mempercayai penyediaan Tuhan. Padang rumput hijau berbicara tentang kecukupan fisik, dan air yang tenang berbicara tentang kedamaian batin. Nah, di tengah dunia yang penuh kecemasan akan masa depan, seorang domba yang tergembala tidak akan hidup dalam ketakutan. Karena dia tahu gembalanya bertanggung jawab penuh atas hidup. Yang kedua, tergembala berarti jiwa kita dipulihkan. Ayat yang ketiga A, ia menyegarkan jiwaku. Amin.
Dalam bahasa aslinya, kata menyegarkan, sup, juga bisa berarti membawa pulang atau memulihkan. Bapak Ibu Saudara, ada kalanya domba mengalami kondisi yang disebut cast, yaitu posisi di mana domba terlentang, jatuh, terlentang, dan tidak bisa membalikkan badannya sendiri karena berat tubuh atau bulunya yang tebal. Nah, jika dibiarkan, domba itu bisa mati. Sang gembala akan datang, membalikkan tubuhnya dengan kasih, memijat kakinya, dan membuatnya berdiri kembali. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali roboh karena beban hidup, karena dosa, atau kekecewaan. Tetapi sebagai gembala yang baik, Yesus tidak meninggalkan kita tergeletak. Dia datang untuk memulihkan dan menyegarkan kembali jiwa kita yang lelah. Amin. Yang ketiga, tergembala berarti menuntun ke jalan yang benar. Puji Tuhan. Ayat ketiga, ia menuntun aku di jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara, domba adalah hewan yang mudah ikut-ikutan. Jika satu domba lompat ke jurang, yang lain cenderung mengikutinya. Karena itulah domba sangat butuh tuntunan arah dari gembala. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Menjadi domba yang tergembala berarti kita harus mempertajam pendengaran rohani kita terhadap firman Tuhan. Bukan mengikuti suara-suara bising dunia yang menyesatkan. Tuntunan Tuhan mungkin tidak selalu melewati jalan yang paling mudah, tetapi pasti membawa kita ke tujuan yang benar dan aman. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kunci utama dari indahnya hidup sebagai domba yang tergembala bukan terletak pada seberapa hebat dombanya, melainkan pada siapa gembalanya. Kita memiliki Yesus, gembala agung yang tidak hanya menuntun dan memberi makan, tetapi yang sudah membuktikan kasih-Nya dengan memberikan nyawanya bagi kita di atas kayu salib. Korban penebusan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, jika hari ini Anda merasa tersesat, lelah batin atau cemas, ingatlah status Anda adalah domba yang tergembala. Serahkan kendali hidup Anda sepenuhnya kepadanya. Ikuti suara firman dan beristirahat dalam dekapan kasih. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu.
Terima kasih Bapak buat firman mengingatkan kami sebagai domba yang sangat lemah, rapuh, tak berdaya. Tapi kami bersyukur kami memiliki gembala yang agung, gembala yang baik, gembala yang sudah memberikan hidup menjadi tebusan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami untuk kami tetap setia pada pengembalaan yang benar. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, berulang tahun kelahiran, ataupun berulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara buka tangan dan iman, kita terima berkat buat kita semua. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus yang kekal, serta persekutuan sukacita damai sejahtera dari Allah Roh Kudus berlimpah-limpah atas kita semua. Dan terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu, terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu, terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu, terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu, dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.